Chodante. Namun akhirnya Suruyun berhasil kabur dari kejaran Chodante. Suruyun akhirnya bersembunyi di kediaman Logan Lee. Logan Lee meminta Suruyun untuk tinggal bersamanya di Amerika dan berjanji akan membuat Suruyun bahagia. Namun Suruyun menolak karena dia ingat ada Jo Seok Hun dan Jo Seok Yung yang harus dia lindungi. Di sisi lain, Oh Yeon Hee bertemu dengan Chodante. Saat bertemu dengan Chodante, Oh Yeon Hee mendapat telepon dari Suruyun. Suruyun meminta Oh Yeon Hee untuk memberikan kesaksian di kantor polisi atas kematian putrinya Min Soal. Suruyun meminta kesaksian bahwa Chodante terlibat atas kematian Min Soal. Namun ternyata Oh Yeon Hee mengabaikan permintaan Suruyun. Oh Yeon Hee malah berkhianat dengan Chodante. Oh Yeon Hee berpikir Chodante bisa membantunya terbebas dari tersangka kematian Min Soal. Chodante lantas meminta Oh Yeon Hee untuk mencari tahu di mana Suruyun berada. Melalui pembantu rumah tangganya, Chodante mengetahui Suruyun memiliki hubungan dengan guru Guhudong. Akan tetapi Chodante belum menyadari guru Guhudong adalah Logan Lee. Di sisi lain, setelah mengetahui ibunya berselingkuh dengan Chodante, Han Byo merasa tidak percaya. Han Byo lantas mencari tahu dengan mencari ponsel milik Cho Sojin. Namun Han Byo tidak dapat menemukannya. Han Byo sangat marah pada Cho Sojin, namun Han Byo tidak berani untuk mengatakannya. Oh Yeon Hee akhirnya bertemu dengan Suruyun. Suruyun masih terus meminta Oh Yeon Hee untuk memberikan kesaksian di kantor polisi. Namun Oh Yeon Hee tetap menolak. Oh Yeon Hee mengelak, dia tidak melihat apapun pada malam kejadian Min Soal. Oh Yeon Hee masih berpikir dia harus tetap bekerja sama dengan Chodante agar bisa melindungi dirinya dan juga Rona. Saat bertemu dengan Chodante meminta Oh Yeon Hee datang ke penthouse. Oh Yeon Hee akhirnya datang ke penthouse. Dia sangat terpesona dengan semua keindahan yang ada di dalamnya. Oh Yeon Hee lantas memakai baju milik Suruyun. Oh Yeon Hee merasa ingin memilikinya. Tiba-tiba Chodante melihat Oh Yeon Hee. Oh Yeon Hee meminta Chodante untuk secepatnya menyingkirkan Suruyun. Melihat suasana semakin runyam, Logan Lee bergerak lebih cepat untuk membuat Chodante menandatangani kontrak kerjasama investasi pembangunan hotel dan kasino di Seoul. Dan sebagai tanda perayaan kerjasama, Logan Lee mengundang Chodante menghadiri pesta makan malam mewah. Pada saat bersamaan, anak-anak Heracles dijanjikan akan melihat penampilan penyanyi orkestra terkenal. Chodante, Cho Sojin, dan para orang tua Heracles lainnya tertawa gembira di dalam sebuah mobil limousine mewah. Sementara itu, anak-anak Heracles tengah bersiap menunggu jemputan mereka. Suasana berubah semakin mencekam saat Chodante dan rekan lainnya tiba-tiba pingsan. Sementara anak-anak Heracles berteriak panik karena terkurung dalam suatu ruangan. Teriakan anak-anak Heracles semakin menjadi saat lampu ruangan seketika mati dan muncul video di layar televisi. Pada video itu terpampang rekaman para orang tua Heracles yang terkurung di dalam mobil bis tua. Kemudian terdengar suara berkata bahwa orang tua mereka akan menerima imbalan atas apa yang anak-anaknya perbuat di masa lalu. Teriakan semakin menjadi saat kobaran api meledak menggilingi bis tersebut. Adegan di dalam bis itu sama seperti kejadian saat Min Soal dikurung oleh anak-anak Heracles di dalam sebuah mobil tua. Saat itu Min Soal juga terjebak dalam kobaran api yang hampir merenggut nyawanya. Saat anak-anak Heracles terisak tidak berdaya, para orang tua mereka semakin dikejutkan dengan sosok bertopeng yang menggunakan jubah hitam. Ternyata sosok itu tidak lain adalah Suruyun. Nantikan Penthouse di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel YouTube aku. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe